Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Aku berharap dimanapun teman-teman berada selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman, walaupun kita itu beribadahnya online, teman-teman harus rutin dalam beribadah online setiap minggunya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita serukan ya kita Joyful Kids, joy joy joy, joy joy joy, sukacita sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah online. Tuhan berkati agar ibadah online kami kali ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk teman-teman, kita tepuk tangan dan bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Bapakku Datang.
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tidak berhenti memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, mendengar doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik, Joyful Kid, kembali lagi jumpa dengan Kak Donald lewat ibadah kita hari ini ya. Oke adik-adik, mari kita akan mulai mendengar berita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, Kak Donald ajak kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali bisa beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami rindu firman-Mu yang setiap minggu kami dengar. Kiranya ini benar-benar kami mengerti, kami ingat, dan kami lakukan. Supaya joyful ada dalam setiap kami semua ya Tuhan. Joyful ada dalam hidup saya, hidup adik-adik, hidup keluarga kami. Bahkan joyful ada di masa depan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami supaya bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa benar-benar menghargai, menghormati ibadah ini sampai selesai. Kami ikuti ibadah ini, kami hormati ibadah ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kak Donald ajak kita dulu yuk untuk yel-yel ya. Masih ingat yel-yel kita? Yuk tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Anak Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya adik-adik, hari ini Kak Donald masih lanjutkan temanya tentang apa? Sukacita dalam belajar. Ya, belajar apa adik-adik? Kita belajar bersosial, 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 bersosial. Ya. Nah adik-adik, Kak Donald akan mengajak adik-adik semua. Ya, kali ini kita akan belajar lagi tentang bersosial adik-adik. Minggu lalu Kak Donald sudah mengajarkan kepada adik-adik bahwa kita ini dalam bersosial ada satu yang harus kita hindari. Apa itu adik-adik? Jangan kita jadi orang fasik. Kita juga jangan bergaul sama orang fasik. Kak Donald udah kasih contohnya ya. Contohnya masih ingat nggak siapa namanya? Yudas Iskariot. Oke, betul nggak adik-adik? Nah, sekarang Kak Donald akan lanjutkan lagi. Kak Donald ajak adik-adik membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Nah, di ayat itu kita sudah belajar yang pertama, yaitu apa? Kita tidak boleh bergaul, bersosial dengan orang fasik. Yang kedua adik-adik, menurut Mazmur pasal 1 ayat 1-3, di sana dikatakan kita tidak boleh lagi bergaul atau bersosial dengan apa? Kumpulan orang-orang berdosa. Kita tidak boleh bersosial dengan siapa? Orang yang berdosa. Nah, adik-adik, Kak Donald hari ini mau ajarin adik-adik tentang apa itu dosa. Kalau minggu lalu atau kalau yang sebelumnya Kak Donald ada menjelaskan tentang apa itu fasik. Kali ini Kak Donald ajak adik-adik apa itu dosa. Nah, dosa itu kan artinya sebetulnya banyak adik-adik ya. Tetapi hari ini Kak Donald ajak adik-adik untuk mengenal apa sih tandanya orang berdosa itu. Nah, Kak Donald akan ajak adik-adik untuk melihat satu peristiwa di dalam Alkitab ya. Kak Donald ajak adik-adik, yuk kita lihat dulu nih. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? "Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau." Adik-adik tahu kan siapa yang jahat, siapa yang baik? Adik-adik tahu kan? Yang baik adalah Habel, yang jahat adalah Kain. Betul nggak adik-adik? Nah, adik-adik, waktu Kain sebelum berbuat dosa, sebelum melakukan kejahatan, Tuhan sudah tegur belum? Ayo jawab. Waktu ada niat di dalam hatinya Kain, dia benci sama adiknya, dia mau hajar adiknya, dia mau sakiti adiknya. Nah, Tuhan sudah tegur belum? Ayo, coba lihat nih di Kejadian pasal yang keempat. Adik-adik lihat. Sudah bagus, sudah ditegur. Jadi sebelum bertindak, sebelum berbuat yang jelek, yang jahat, ya Tuhan sudah ngomong di hatinya Kain, di hati nuraninya Kain. Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah ngomong kepada Kain, jangan lakukan itu. Nah, ada satu kata-kata Tuhan di situ, adik-adik ngomong apa? Kalau kamu berbuat baik, mukamu berseri. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik, mukamu muram, sedih, mukanya merah, mukanya ya cembetut adik-adik, manyun, mukanya juga bisa marah. Nah, itu artinya apa? Kalau dia tidak punya hati yang baik, tidak mau berbuat yang baik. Nah, hari ini adik-adik Kak Dodong akan ajarkan satu saja arti dari dosa. Yaitu apa adik-adik? Kalau kita tidak mau berbuat baik. Nah, berbuat baik ini apa sih Kak Donald? Nah, adik-adik Kak Donald kasih tahu nih, yang namanya berbuat baik itu bukan hanya adik-adik ngasih sumbangan, ngasih uang, ngasih makanan ke orang-orang susah. Ya, itu berbuat baik. Tetapi hari ini Kak Donald ajarin adik-adik, yang namanya kita ini berbuat baik kalau kita mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Kita nurut sama perintah Tuhan, itu adalah berbuat baik, adik-adik. Nah, kembali lagi ke cerita Kain dan Habel tadi. Tuhan udah kasih tahu kan sama Kain, jangan sakiti adikmu, jangan kamu berbuat jahat sama adikmu. Itu Tuhan udah kasih tahu sebelum kejadian, sebelum Kain melakukan, sudah diingetin. Nah, tapi ternyata dia malah tetap aja nggak dengerin Tuhan bicara. Nah, itu namanya tidak berbuat baik, adik-adik. Sampai sini mengerti ya? Jadi kita tidak berbuat baik kalau apa? Kalau kita melanggar perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan. Sebaliknya,
adik-adik dan Kak Donald disebut orang baik. Kalau apa? Kalau kita melakukan perintah Tuhan, nurut sama perintah Tuhan. Nah, itu adik-adik. Jelas sampai sini adik-adik ya? Oke, tetapi adik-adik mari kita lihat lagi. Waktu Kain sudah ditegur, tetap aja dia keras hati, nggak nurut. Dia akhirnya menyakiti adiknya dengan membunuh adiknya sendiri. Wow, itu adalah dosa adik-adik, itu adalah kejahatan. Terus Tuhan tegur lagi nggak setelah kejadian? Ayo coba baca Kejadian pasal 4. Ayo adik-adik, Tuhan ingetin lagi nggak? Tegur lagi nggak? Iya, bagus, ditegur lagi. Kain dikasih tahu sama Tuhan. Hai Kain, di manakah adikmu? Apa yang kau lakukan terhadap adikmu? Tuhan kasih tahu. Kenapa kau lakukan itu? Ya, itu namanya dosa. Nah, jadi adik-adik jelas sampai sini. Jadi yang namanya orang berbuat dosa itu, kalau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang kedua, kalau kita menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri, menyakiti orang lain ya dengan berbuat yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang tidak sesuai perintah Tuhan. Itulah yang namanya dosa. Itu baru arti yang pertama adik-adik ya. Lain waktu nanti Kak Donald jelasin lagi tentang dosa ya, arti yang lain. Nah, itu contoh dalam Alkitab adik-adik. Jelas sampai sini ya. Dan kalau adik-adik berbuat baik, artinya adik-adik melakukan perintah Tuhan. Ditandai dengan apa? Joyful. Betul nggak? Dengan sukacita. Karena tadi di Kejadian pasal 4 bilang apa? Kalau mukamu berseri-seri, kamu tuh punya hati yang baik, kamu punya perbuatan baik. Tapi kalau mukamu muram, mukamu sedih, mukamu jengkel, itu tanda adik-adik sudah ada hati yang tidak baik, ada niat yang tidak baik, ada dorongan untuk yang berbuat jahat. Hati-hati adik-adik, jangan kita bergaul bersosial dengan orang-orang seperti ini ya, karena ini akan merusak joyful kita adik-adik. Oke? Jangan berteman sama teman-teman yang suka melawan perintah Tuhan, yang suka melawan perintah-perintah Tuhan kita adik-adik. Salah satunya adalah ibadah nih. Ibadah perintah Tuhan bukan? Iya, ini perintah Tuhan adik-adik. Ya, dihukum perintah Tuhan dalam 10 perintah Allah. Hukum yang keberapa? Ada yang tahu adik-adik? Ada 10 perintah Allah nih. Masih ingat nggak nih? Ini 10 perintah Allah adik-adik harus tahu nih. Ya, Kak Donald mau coba nih untuk adik-adik nih. Siapa yang bisa hafal nih? Baik kelas besar, kelas sedang. Kalau bisa kelas kecil juga boleh. Ya, minimal adik-adik yang kelas kecil coba ingat perintah Tuhan. Dari 10, adik-adik coba ingat 3 saja. Ya, ini jadi challenge-nya adik-adik ya. Jadi challenge-nya buat adik-adik joyful kelas kecil, sedang, dan besar. Untuk adik-adik yang kelas sedang, coba adik-adik hafalin 6 hukum perintah Tuhan dari 10 perintah Allah. Ya, yang kelas besar 10 perintah Allah. Coba hafalin. Kalau bisa yang adik-adik kelas sedang bisa 10-nya, wah Kak Donald kasih poin lebih besar nih ya. Bukan 100 lagi nih, bukan 200 lagi nih. Kak Donald kasih adik-adik itu ya, semua sesuai dengan jumlahnya. Kalau adik-adik bisa 3 berarti 300 poin. Kalau adik-adik bisa 6 berarti 600 poin. Kalau adik-adik bisa 10 berarti 1000 poin buat adik-adik. Wow, banyak kan? Ayo adik-adik coba belajar ya 10 perintah Allah. Adik-adik coba pelajari 10 perintah Allah itu. Kalau nggak bisa hafal semuanya nggak apa-apa, oke? Ya, jadi adik-adik kita harus tahu dulu perintah Tuhan ya. Oke, ada banyak nih perintah Tuhan, tapi secara garis besar ada 10 perintah Allah ini sudah mewakili. Oke, adik-adik, perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Tentu kita belajar lagi ya perintah-perintah Tuhan yang lainnya supaya kita makin bagus berbuat baiknya adik-adik. Oke, jelas ya sampai sini adik-adik ya. Kembali lagi ke Mazmur pasal 1. Raja Daud adik-adik, dia itu hatinya baik. Dari mana tahu hatinya baik? Karena Daud melakukan perintah Tuhan. Masih ingat nggak adik-adik, Daud itu punya kesempatan nggak untuk juga berbuat jahat? Khususnya kepada siapa? Kepada keluarganya, kakak-kakaknya. Adik-adik tahu kan,
Daud itu dibenci, Daud itu tidak disukai sama koko-kokonya, sama cicinya, termasuk mami papinya juga pilih kasih. Lalu adik-adik, tuh coba kalau adik-adik ngalami kayak Daud, papinya pilih kasih, kokonya, cicinya, semuanya nggak mau belain adik-adik, nggak mau jagain adik-adik. Ayo, adik-adik marah nggak? Kesel nggak? Jengkel nggak? Nah, Daud punya kesempatan kan sebetulnya untuk juga berbuat dosa. Tapi Daud tidak lakukan itu adik-adik. Begitu juga waktu Daud itu kerja. Waktu Daud kerja di istana Raja Saul, bosnya Saul, ya, dia punya bos Raja Saul. Udah dibantuin, Saul itu kemana-mana ditemenin Daud. Daud juga maju perang, menang, ya, membantu Raja Saul. Dan banyak sekali Saul dibantu sama Daud. Tetapi ternyata Saulnya apa? Malah iri sama Daud, ingin menyakiti Daud, bahkan mau membunuh Daud. Tahu kan adik-adik bahwa Daud juga punya kesempatan kan untuk membunuh Saul? Ya, Alkitab bilang bahwa Daud itu punya 2 kali kesempatan untuk bisa membalas dendam sama Saul. Jadi Daud itu punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi Daud tidak mau berbuat dosa. Karena apa? Itu melanggar perintah Tuhan. Dan Daud tidak mau menyakiti sesama, tidak mau melukai orang lain. Makanya Daud tidak jadi melukai Saul. Daud lari, Daud mengalah, Daud menghindar. Nah, itu sifatnya Daud adik-adik. Itu berbuat baik. Jadi adik-adik, ayo kita belajar yuk. Untuk kita bersosial, ayo, boleh berteman dengan siapa saja, boleh. Ya adik-adik ya, nggak pandang siapapun. Tapi adik-adik mesti uji teman adik-adik. Ini teman-teman adik berbuat baik semua nggak? Berbuat baiknya apa? Mereka melakukan firman Tuhan nggak? Mereka taat sama perintah Tuhan nggak? Mereka patuh nggak sama perintah Tuhan? Yang kedua, mereka itu orang-orang yang suka nyakitin atau suka berbuat baik sama sesama. Cek adik-adik. Itu tandanya bahwa kita bersosial yang membawa joyful. Oke? Nah, yang terakhir adik-adik, kembali lagi ke cerita tentang Daud ini. Tapi adik-adik, Daud pernah jatuh dalam dosa nggak? Daud pernah nggak berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan? Ada? Ayo, ada? Siapa yang tahu Daud berbuat dosanya apa? Ya, coba. Ini kuis Alkitab ya, buat adik-adik. Daud itu berbuat dosanya apa? Ayo, coba jawab. Ya, ada adik-adik ya, waktu dia berbuat dosa, apa yang dilakukan Daud adik-adik? Dia bertobat, dia mengakui salah, dia minta ampun. Begitu ditegur dosanya, begitu Tuhan tegur dosanya, Daud tidak marah, Daud tidak malah jengkel sama orang yang tegur dia. Nah, Daud malah nurut dan dia minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ini tanda orang baik adik-adik ya. Jadi orang baik itu jangan selalu diukur dari suka nyumbang, suka ngasih, suka tolong. Coba kalau dia bikin salah, mau ngaku salah nggak? Coba kalau dia berbuat dosa, mau nggak dia bertobat? Itu penting adik-adik ya. Coba ikuti kalimat Kak Donald ini. Ini jadi quotes buat adik-adik semua ya. Jadi kata-kata mutiara. Diingat ya adik-adik ya. Pegang baik-baik sampai nanti adik-adik dewasa sampai tua nanti. Kak Donald percaya adik-adik akan jadi anak yang baik ya. Ikuti ya adik-adik ya. Hafalin kalau bisa. Orang baik adalah kalau dia berbuat salah, dia berani mengaku salah dan memperbaikinya. Sekali lagi, orang baik adalah kalau dia berbuat salah, dia mau mengaku salah dan mau memperbaikinya. Sebaliknya, orang tidak baik adalah kalau dia buat salah, dia tidak mau ngaku salah, dia malah salahin orang lain, dia malah sembunyikan kesalahannya, dan tidak mau memperbaikinya. Ya, nanti ada teksnya adik-adik, ikutin saja. Oke, adik-adik ya. Ini quotes buat kita, kata-kata mutiara buat adik-adik semua supaya kita jadi orang baik. Adik-adik, kita jadi orang baik itu bukan berarti kita ini sempurna, tidak pernah salah. Aduh, kita manusia yang sudah berdosa kan adik-adik ya. Betul nggak? Kita ini orang yang punya salah. Coba, siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Yang nggak pernah buat salah ada? Nggak ada. Kak Donald juga ada adik-adik. Tapi bedanya di mana?
kita orang baik sama orang yang jahat. Tadi adik-adik, kita orang berdosa. Kalau kita bersalah, kita minta maaf, kita mengaku salah dan kita perbaiki. Tapi kalau orang yang tidak baik, ya udah buat salah, malah dia nyalain orang lain, tidak mau ngaku salah, sembunyikan kesalahannya dan nggak mau memperbaikinya adik-adik. Jelas sampai sini adik-adik ya? Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kak Donald aja kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk mengenal arti dosa. Kami belajar juga bagaimana caranya supaya kami tidak berbuat dosa. Kami juga belajar Tuhan apa yang harus kami perbuat kalau kami berbuat dosa. Kami juga belajar ya Tuhan bagaimana kami menjadi orang baik. Ya Tuhan, tolong kami supaya kebaikan kami, karena kami hidup berseri, kami bersuka cita melakukan perintah Tuhan. Tapi kami sedih, hati kami sedih kalau kami melanggar perintah-Mu dan kami menyakiti sesama kami. Bantu kami Tuhan Yesus supaya kami tidak punya hati seperti Kain. Bantu kami Tuhan supaya kami tidak punya hati seperti Saul. Bantu kami Tuhan punya hati seperti Daud. Tolong Tuhan Yesus supaya kami bisa menjadi anak joyful dimanapun kami berada sampai dewasa nanti, sampai tua nanti Tuhan. Tolong kami Tuhan kalau kami punya salah, kami punya dosa. Ampuni kami Tuhan, kami mau mengaku salah, kami mau memperbaikinya ya Tuhan. Tolong kami Bapa dalam berteman bergaul, jangan kami justru jatuh dalam dosa, tapi kami belajar Tuhan untuk menghindari dan tidak mau hidup dalam dosa. Berkati adik-adik ini Tuhan, supaya menjaga apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, sudah membersihkan kami, sudah bikin hidup kami jadi bebas dari dosa, kotoran dosa, penyakit dosa, sampah dosa sudah Tuhan singkirkan. Kami tidak mau rusak, kami tidak mau ya Tuhan kotori lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Sekarang adik-adik angkatlah tangan adik-adik, terimalah berkat Tuhan untuk adik-adik semua. Hai anak-anak joyful, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati adik-adik, tubuhnya sehat dan kuat. Tuhan memberkati adik-adik, jiwanya adik-adik, jiwa besar, jiwa yang baik, hati yang baik. Tuhan memberkati adik-adik, rohnya menyala-nyala, rohnya untuk semakin dekat dan mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.